Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Claude Abdul Musawir, SIP MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu politik. Dan perkenalkan, nama saya Rani Nursaini dengan NIM C1D1250338. Dan saya adalah mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan saya berasal dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan masyarakat dalam ilmu politik. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita harus tahu apa itu masyarakat, apa itu ilmu politik, dan apa itu masyarakat dalam ilmu politik. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu komunitas atau sekelompok yang memiliki interaksi sosial, berbagai norma, nilai budaya, atau tujuan yang sama. Selain itu, masyarakat berperan penting dalam membentuk identitas individu dan kolektif. Selanjutnya adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang teori dan praktik politik serta analisis sekelompok sistem pemerintahan, perilaku politik, dan interaksi antara individu, kelompok, dan intensitas dalam konteks kekuasaan dan pengambilan kekuasaan. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah masyarakat dalam ilmu politik. Apa sih masyarakat dalam ilmu politik itu? Jadi, dalam ilmu sosial, ilmu politik mengacu pada salah satu metode untuk mempelajari masyarakat. Ilmu politik dapat mencakup hal-hal seperti administrasi politik, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan ekonomi. Jadi, masyarakat dalam ilmu politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah sistem politik. Mereka adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan pemerintah di negara-negara otoriter dan komunis. Pemerintah mengendalikan ekonomi dan masyarakat. Dalam demokrasi, masyarakat bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan. Ada beberapa cara untuk mendiskusikan masyarakat dalam konteks ilmu politik. Yang pertama adalah struktur sosial, yang kedua adalah partisipasi politik, yang ketiga identitas dan kepentingan, keempat kepentingan dan lobby, dan yang terakhir adalah media dan opini publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur sosial. Yang pertama adalah masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki kepentingan, nilai, dan norma yang berbeda. Yang kedua adalah partisipasi politik. Masyarakat berperan aktif dalam proses politik melalui partisipasi pemilihan umum. Partisipasi ini juga dapat mencerminkan tingkat kesadaran politik. Selanjutnya adalah identitas dan kepentingan. Masyarakat dibentuk oleh identitas kolektif seperti etnis, agama, dan kelas sosial. Dan yang selanjutnya adalah kepentingan dan lobby. Sebagai kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda dan mereka seringkali membentuk organisasi atau lobby untuk mempengaruhi kebijakan. Dan yang terakhir adalah media dan publik. Media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Itu tadi penjelasan singkat mengenai masyarakat dalam ilmu politik. Jadi, dengan mempresentasikan masyarakat, media melalui berbagai lensa ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan struktur. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.